syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkannya jalan menuju surganya. Pagi ini kita akan bahas tentang mujahadah. Seringkali kita mendengar istilah mujahadahan. Apakah mujahadah itu bentuknya wirid, dzikir sekian ribu kali, ataukah seperti apa? Apa bedanya dengan jihad? Ya, mujahadah, kemudian jihad dan istihad. Tiga istilah itu berasal dari satu kata, yaitu jahadah. Ya. Dari kata jahadah inilah kemudian lahir istilah jihad, istihad dan mujahadah. Jihad itu berkait dengan fisik, berjuang secara fisik. Ya. Tetapi juga tidak seluruhnya jihad itu selalu fisik. Kita bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dari pagi sampai sore, itu juga termasuk jihad. Ya. Jadi jihad tidak selalu identik dengan perang. Ya. Jihad dalam hal pemikiran. Maka ahli-ahli hukum, ya, ketika memberikan satu fatwa, maka para ahli hukum itu sedang beristihad. Ya, jadi istihad itu wilayah berpikir. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para ahli-ahli hukum Islam. Mereka beristihad. Ya. Kalau salah mendapatkan satu, kalau benar mendapatkan dua, itu istihad. Ya, jadi misalnya kalau sekarang ini istihadnya tidak lagi istihad secara sendirian, karena kualifikasi ulama sekarang ini sangat berbeda jauh dengan ulama-ulama zaman dahulu. Tidak ada sekarang ini disebut mustahil, itu tidak ada. Yang ada adalah istihadnya secara jama'i. Ya, kita ngikuti istihadnya MUI. Ya, kita ngikuti istihadnya Majelis Tarjih. Kita ngikuti istihadnya Bahsul Masailnya NU. Jadi istihadnya secara jama'i, bareng-bareng. Kenapa? Karena keilmuan dengan dibahas secara bersama-sama itu masing-masing orang akan mengeluarkan keahliannya, kepakarannya masing-masing. Lalu mujahadah. Nah ini, ya, mujahadah itu termasuk juga jihad, tetapi aspeknya ke dalam diri. Ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemudian jadikan objek mujahadah itu adalah aspek qalbu kita, aspek ruhani kita. Alhamdulillah jenengan sudah lulus mujahadahnya di dalam melaksanakan sholat subuh. Ya. Tetapi bagaimana dengan sholat witirnya? Ya, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Ya. Jadi mujahadah itu aspeknya adalah aspek ruhiyah kita ini yang perlu diperbaiki. Ya. Maka para ulama mendefinisikan disebut dengan mujahadah itu apa?
badlul juhdi, mengerahkan usaha, mengerahkan segala usaha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan mujahadah ya. Dan mujahadah ini termasuk a'dhamu asbab ya, sebab yang paling besar untuk kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wusul itu artinya sampai, karena yang kita perbaiki di dalam aspek mujahadah itu aspek ruhiyah kita, aspek batin kita, aspek kalbu kita. Nah kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah ya, kalau ia baik maka seluruhnya menjadi baik. Itu adalah al-qalbu. Nah di dalam proses mujahadah itu hati ini yang kita kita perbaiki, kita latih terus menerus, termasuk dalam hal ini ya. Ini juga bagian dari melatih hati kita bermujahadah. Surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan ya kepada mereka sunnah, jalan kami ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh di dalam hal mujahadah, membersihkan hati, membersihkan kalbu kita ya, fina, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum, ini ada lam, ada nun tauhid, itu menunjukkan arti kesungguhan, pasti ya, sungguh teman kami akan tunjukkan kepada mereka subulana. Tidak hanya jalan akan ditunjukkan oleh Allah, bukan ada kesungguhan di dalam melaksanakan sesuatu ya. Jadi kita dalam hal bekerja misalnya, kalau kita bersungguh-sungguh fina dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diberikan jalan, akan ditunjukkan kepada Allah kepada jalan yang sangat banyak, tidaknya satu ya. Maka ayat ini bisa dimaknai man istahada fi amalillah, siapa yang beristihad, yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan satu perbuatan, satu amal lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadallahu hidayatan, maka Allah akan menambah hidayah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan satu amal perbuatan lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadallahu hidayah, maka Allah akan menambah hidayah, Allah akan menambah petunjuk. Yang kedua, alladzina istahadu fi ta'atina fi dinina, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada kami ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya, sikap kita terhadap perintah Allah itu sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati. Bukan sami'na wa asaina, kami mendengarkan dan kami mendurhakai, tidak itu ya. Jadi perintah Allah itu sami'na wa ata'na, maka orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada kami, perintahnya Allah itu tanpa dipikirkan ya, perintah laksanakan ya. Kita ini masih bisa melaksanakan sujud kepada Allah, itu luar biasa nikmatnya. Lawang kita ini diperintahkan sujud pada orang itu hampir tidak mau, tapi karena yang merintahkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam rangka ketaatan atas perintah-perintahnya, maka kita mau sujud kepadanya
Ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fi ta'atina di dalam ketaatan kepada kami, fi dinina di dalam agama. Ya. Perintahnya kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, larangannya kita jauhi dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan dipilih-pilih. Ya. Lana waqafannahum, pasti akan kami berikan taufik kepada mereka. Ya. Jadi taufik itu apa? Taufik itu kecocokan antara kehendak kita dan kehendak Allah. Itu yang namanya taufik. Ya, makanya ada istilah taufik wal hidayah atau hidayah wat taufik. Ya, taufik itu apa? Adanya kecocokan. Ya, kesesuaian antara kehendak kita. Kita punya kehendak untuk melakukan satu kebaikan kesungguhan. Lalu kemudian kehendak Allah ketemu dengan kehendak kita. Itu yang namanya taufik. Ya. Inilah dua makna dari ayat surat Al-Ankabut ayat 69 tadi. Alladzina walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka subulana, kepada jalan-jalan kami. Ya. Jadi kalau kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji kepada kita lanahdiyanahum, pasti kami akan berikan petunjuk. Nah, saudara sekalian, jihad itu ya tanpa mujahadah, ya diajak perang ke sana. Tapi kalau tidak didasari dengan mujahadah itu dilarang. Ya, mujahadah itu bagaimana aspek kebatinannya, aspek ruhiyahnya seperti apa. Ya, jangan sampai orang beragama tapi kering. Kenapa kering? Karena tidak membawa ruh di dalam melaksanakan setiap perintah itu. Ya, jadi perintah dilaksanakan tetapi kering, ruhnya nggak ada. Maka jihad, ya berjuang di jalan Allah. Apakah itu bekerja misalnya, tidak hanya perang. Kita bekerja itu kalau tidak ada ruhnya, ya aspek kebatinannya kita ini tidak kita olah dengan baik, ya onoe menggerundel, adanya mengersulo saja. Ya, itu yang terjadi. Ya, orang bekerja, ya kalau aspek ruhiyahnya tidak ditata dengan baik, maka yang muncul itu adalah sikap-sikap ngersulo. Yang muncul adalah sifat-sifat iri, hasud terhadap orang lain. Maka jihad itu tanpa mujahadah itu dilarang. Ya. Wa anfiqu fi sabilillahi. Ya, ini ayat ini berkaitan dengan perang. Dan infakkan di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu itu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi aspek mujahad, aspek ruhi itu penting. Ya, semuanya halal. Kalau kita itu melakukan apapun, kalau tidak berangkat dari hati, kok ana yang rondol, ya, ana yang ngersul. Tapi kalau sudah berangkat dari hati, kehendak, ya fisik kita lakukan, lalu kemudian hati itu merasa senang atas pekerjaan yang kita lakukan, maka disitulah akan ada satu kebahagiaan, kenikmatan. Tidak ada rasa beban untuk melakukan satu pekerjaan itu. Kenapa? Karena sudah kita latih dengan melakukan mujahadah. Ya. Kemudian istihad. Tadi saya bilang ada istihad, ada jihad dan mujahadah. Orang yang melakukan istihad, ya, mengerahkan daya usahanya dalam melaksanakan berpikir, kalau tanpa didasari dengan mujahadah juga berpotensi menjadi sekuleris. Pinter, ya kan? Pinter otaknya, orangnya pinter. Tetapi tidak didasari dengan aspek ruhiyahnya. Itu ya jadinya sekuleris, apa-apa oleh. Ya. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf itu, ya, ini kaitannya dengan bahan bakar neraka. Walaqad dara'na jahannama.
kasira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Di antara mereka apa? Karena mereka itu punya hati la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk yafqahuna biha, untuk memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aspek hatinya, qalbunnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan oleh Allah mata, tidak digunakan untuk melihat. Ya, tentunya tidak sekedar mata ini, tetapi aspek mata batin la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka diberikan oleh Allah telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau orang itu cerdas, orang itu pintar, dia beristihad tanpa didasari dengan aspek mujahadanya, ya aspek ruhiyahnya, maka berpotensi menjadi sekuleris, dan itu menyalahi ayat ini. Maka hati ini harus terus diolah. Termasuk mujahadah tanpa jihad, tanpa istihad, itu orang melaksanakan agama itu sekedar kamuflase saja. Ya, orang melaksanakan agama sekedar kamuflase saja. Ya, maka ketiga hal ini, mujahadah, istihad, jihad ini satu kesatuan. Ya, misalnya di dalam satu ayat, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wala yakhuddu. Nggih. Gimana itu surat Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mujahadah tanpa didasari dengan jihad, tanpa didasari dengan istihad, berpikir dengan baik, maka beragama itu sekedar kamuflase saja. Ya. Dan itu dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, siapa yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yad'ul yatim, orang yang mengabdi anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Kemudian celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya sahur, ya, orang yang melaksanakan ria'an nasriya kepada manusia. Ya. Jadi menjadi ini kritik Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beragama, ya, yang tidak didasari dengan jihad dan istihad. Ya. Maka Bapak sekalian, aspek jihad, aspek istihad, aspek mujahadah ini satu kesatuan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang disebut dengan mujahadah itu apa? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang melaksanakan jahadah, jadi jihad, nafsahu fi ta'atillah, ya, melaksanakan jihad terhadap nafsunya di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mujahadah. Ada ulama yang mendefinisikan mujahadah itu apa? Mukhalafatun nafsi, menyelisih nafsunya. Ya, ketika nafsunya ingin makan, ya, maka diselisih dengan apa? Dengan berpuasa. Itu mujahadah. Ketika orang ingin banyak berbicara hal-hal yang tidak benar, maka ia menyelisihinya dengan apa? Dengan cara berpuasa. Karena puasa itu tidak boleh berbicara hal yang bisa mengurangi kualitas puasa. Ya, ketika perut ini ingin terus makan, ya, itu kan nafsu, ya. Itu nafsu. Nafsu itu ammaratu bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, mujahadah itu mukhalafatun nafsi, itu menyelisih dari keinginan nafsu itu, kemudian ditarik kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan. Maka kata Rasulullah, mujahadah itu apa? Man jahada nafsahu, wong sing berjihad terhadap dirinya.
fi ta'atihil fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mujahadah. Ya. Dan ini termasuk jihad yang paling besar itu ada apa? Jihadun nafsu itu. Ya. Jadi menyelisih nafsu itu yang berat itu. Ya, nafsu itu inginnya ini, nafsu itu inginnya ini terus, ya namanya keinginan itu nggak ada habisnya. Padahal jenis kebutuhan makan itu kan paling sedina ping 3. Ya, tapi nafsu itu selalu pingin. Kita ingin misalnya ono enak, kemudian pas kondangan nih kok kan banyak makanan itu. Ya kan, jenis kebutuhannya itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Cuma karena nafsu ini. Nah, mujahadah itu mukhalafatun nafsi, menyelisih keinginan nafsu, itulah mujahadah. Maka harus terus dilatih ruhani kita itu agar tidak mengikuti nafsu itu. Ya. Jadi maka ketika Rasulullah SAW itu perang Badar, habis selesai perang Badar itu, jadi perang Badar itu kan perang yang paling besar di dalam sejarah Islam, itu perang yang sangat besar, perang pertama. Ya, menentukan keberadaan Islam itu tetap ada atau tidak, itu ya perang Badar itu. Maka para pejuang-pejuangnya itu ada prestis, ada kehormatan yang luar biasa karena ikut perang Badar itu. Ya. Begitu selesai, ya, karena dimenangkan oleh umat Islam, selesai, Rasulullah kemudian mengatakan, kita ini barusan kembali kepada perang kecil. Sahabat itu kaget. Wong musuhnya aja berbanding 300 berbanding 1000. Itu perang Badar. Ya. Jadi umat Islam cuma 300, orang kafir 1000. Itu dianggap oleh Rasulullah perang kecil, jihad kecil itu secara fisik. Dan kita akan kembali kepada jihad yang besar. Apa itu? Jihadun nafsi, jihad melawan nafsu. Itu jihad yang akbar. Ya, maka mujahadah itu apa? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah. Maka tadi saya katakan, alhamdulillah kita semua jenengan ini sudah mujahadahnya salat subuhnya sudah lolos. Ya, padahal nafsu inginnya tetap tidur, gitu. Ya, nafsu inginnya tetap tidur, pemenang adem-adem. Ya, dinginnya luar biasa. Ya. Jadi dan kita lolos, maka dikatakan orang yang berjihad melawan nafsunya di dalam kerangka kepada Allah Subhanahu wa taala, adem-adem, ya, tetap berwudu, kemudian datang ke masjid. Padahal nafsu menginginkan untuk terus tidur kemulan. Itulah mujahadah. Itu kalau tidak didasari dengan aspek ruhiyah yang baik, itu ya nggak bisa. Ya. Ini kalau nggak dasar dengan aspek ruhiyah yang baik, ruhiyah yang benar, maka tidak bisa itu. Ya. Maka jarang kan gitu. Ya, jamaah di sini itu paling nek subuh sak sop, nek misalnya iku ora renggang gitu, mung sak sop. Napa nate sampai penuh seperti sholat Jumat. Pas Ramadan awal-awal. Ramadan awal-awal. Ya. Jadi itulah sebenarnya Bapak sekalian, pentingnya kita bagaimana mujahadah. Tidak sekedar wiritan sekian ratus kali, enggak itu. Ya, tapi bagaimana kita ini membuat hati kita ini, ya, mukhalafah nafsi, kita menyelisih nafsu yang banyak memberikan keinginan kepada yang buruk itu, ya itu yang kita lakukan. Ya. Maka ada seorang ulama, ya, ahli tasawuf mengatakan, Syekh Abu Ali At-Taqaq, ini seorang ahli syariah juga ahli tasawuf. Man jayyana dhahirahu. Ya, ini perkataannya beliau Abu Ali At-Taqaq. Man zayyana dhahirahu, siapa yang menghiasi dhahirnya.
Ya. Bil mujahadati, dengan mujahadah. Ya. Zayyanallahu batinahu bi anwaril musyahadah. Maka Allah akan menghiasi batinnya dengan jaya-jaya kesaksian. Ya. Jadi menghiasi zahir itu apa? Ya nek wayahe salat ya dengan tertib. Ya. Wayahe menjalankan perintah Allah kita tunaikan, itu zayyana dhahirahu, menghiasi zahir dengan mujahadah, dengan badlul juhdi, kesungguhan. Ya. Maka Allah akan menghiasi batinnya. Ya. Jadi tidak kemudian harus diperbaiki dulu batinnya, kemudian nanti itu tidak. Bisa berbarengan, Pak. Ya. Jadi menjadi baik itu terkadang tidak harus kemudian berangkat dari kesadaran diri. Itu nanti kesuwen. Orang sadar-sadar maka orang baik-baik. Dan bermujahadah ini harus menunggu tua, Bapak. Ben tua-tua. Saya dulu itu juga punya pikiran begitu. Belajar tasawuf itu nanti wis umur tua lah. Ya. Jadi tidak, mujahadah itu harus disiapkan sejak masih muda itu. Ya. Tidak kemudian harus menunggu tua. Ya. Kemudian ada lagi perkataan dari Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam itu dia pernah menjadi raja. Lalu kemudian ditinggalkan semuanya, harta bendanya, kekuasaannya. Lalu kemudian dia uzlah, ya, menjadi seorang ahli tasawuf. Namanya Ibrahim bin Adam. Apa yang beliau katakan? La yanalur rajulu darajatas salihin. Seseorang itu tidak akan mendapatkan derajatnya orang-orang soleh sampai ia melakukan 6 perkara. Apa itu? Yaghluqu babun nikmati wa yaftahu babus syiddati. Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesusahan. Padahal semua orang ingin mendapatkan kenikmatan dan semua orang ingin jauh-jauh dari kesusahan. Ya. Tidak kemudian kita pahami nek ngono susah, tidak. Ya, tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kenikmatan itu, ya kita gunakan kenikmatan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya. Begitu pula ketika kita mendapatkan kesusahan, tidak kemudian kita ngersula, tidak kemudian kita suudzon kepada Allah, kok ya dikeingine, wae tidak. Tetap kita mensyukuri, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang nikmat dan kesusahan itu bisa menjadi ujian bagi manusia. Dikasih kenikmatan oleh Allah, harusnya ia bersyukur dengan cara melakukan ketaatan, tetapi justru melakukan kemaksiatan kepada Allah. Diberikan kesusahan itu bisa juga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sebaliknya. Ya, ini tergantung kesiapan hati seseorang di dalam menerima yang berupa kenikmatan dan kesusahan itu. Itu berkaitan dengan hatinya. Ya. Ini yang pertama. Yaghluqu babun nikmati wa yaftahu babus syiddati. Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesusahan. Ya, jadi ketika Allah memberikan kita nikmat, kita syukuri. Ya, dengan cara apa syukur itu? Ya, yang pertama, lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, hati meyakini bahwa nikmat yang telah Allah berikan itu memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawarih, anggota badan ini melaksanakan dengan melaksanakan amal-amal saleh.
Lalu yang keempat, menjaga agar nikmat itu tidak rusak. Misalnya ketika Allah memberikan kita keimanan dan keislaman, bagaimana kita menjaga nikmat itu biar tidak rusak, tidak hilang? Ya dengan cara taklim gini, dengan cara kita mempelajari, ya, dengan cara kita kumpul-kumpul dengan orang soleh. Itu bagian dari menjaga nikmat iman, nikmat Islam agar tidak rusak. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, bagaimana agar nikmat itu tidak hilang? Kita jaga nikmat itu dengan apa? Dengan cara kita berolahraga, dengan makan-makan yang bergizi. Itu bagian dari syukur nikmat. Jangan malah kemudian dikasih nikmat malah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, yaghluqu babul izzi, menutup pintu kehormatan, wa yaftahu babud dhilli, dan membuka pintu kerendahan hati. Kan orang itu yang paling banyak itu pengen piye carane dihormati, ya, piye carane dihormati. Itu keumumannya. Justru oleh Ibrahim bin Adham dibalik, kita tutup babul izzi itu, pintu kehormatan diri, biar orang itu hormat pada saya. Ditutup itu, ya. Dan membuka pintu kerendah hatian, ya. Kualitas manusia di sisi Allah itu bukan karena jabatan, bukan karena hartanya, bukan karena apapun, tetapi kualitas di sisi Allah itu karena ketakwaannya, ya. Jadi takwa inilah kualitas. Cuma kadang orang itu, ya, yang dicari adalah prestisnya, ya, orang menghormati dan lain sebagainya. Ya, ini saya contohkan misalnya, ada orang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah itu kalau jenengan misalnya baca di dalam surat Al-Mudaththir, itu jelas sekali Allah itu merekam bagaimana yang dipikirkan Walid, yang dilakukan itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mudaththir niku coba jenengan dibaca. Walid bin Mughirah itu tokoh diberi nikmat oleh Allah sangat banyak. Anaknya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13. 3 yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, kemudian Hisam bin Walid. Ada 3 anaknya, cuma yang terkenal Khalid bin Walid. Ya, kekayaannya searat-arat, anaknya banyak, laki-laki semua. Ya. Nah, Walid bin Mughirah ini dia pernah dengar Rasulullah membaca ayat. Itu sebenarnya di dalam hati Walid bin Mughirah itu tersentuh. Ya, dia mengatakan Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini manis, Al-Quran ini indah. Ya, Al-Quran ini di atasnya ada buahnya. Jadi secara hatinya itu sebenarnya menerima Al-Quran itu. Cuma karena khawatir kehormatan dirinya itu hilang, wong dia wis kadung jadi tokoh, maka piye carane tetap diakui sebagai tokoh kafir, ya, dengan cara apa? Menyelisih apa yang dia sadari tentang Al-Quran dan tentang Muhammad. Itu jelas sekali Al-Quran merekam, ya. Fa innahu fakkarahu summa qaddarahu. Dipikirkan betul piye carane, ya. Karena begitu Walid bin Mughirah ini menemui Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran itu agak terkatut gitu, ya, katut gitu, agak mengapresiasi. Abu Jahal itu datang. Ya, jangan sampai kalau Walid bin Mughirah saya masuk Islam, maka yang lainnya akan masuk Islam. Maka piye carane Walid ini, ya, nggawe satu pernyataan
Ya, maka dikumpulkanlah. Ada yang mengatakan sebut saja Muhammad itu orang ahli sihir. Ya. Oh tidak, kita semuanya paham. Ya, sihir itu nggak seperti itu. Kalau dikatakan lagi kita sebut Majnun, oh tidak, Muhammad itu bukan Majnun, bukan orang gila. Ya. Kita sebut dia syair, syair itu syair. Tidak, kita semua ini ahli syair. Tapi tidak sebagaimana yang dibacakan oleh Muhammad itu. Ya. Semuanya tidak ada. Ya. Lalu kemudian apa? Walid bin Mughirah itu kemudian merenung sampai digambarkan sangat jelas sekali di surat Al-Mudaththir itu, merenungkan ya piye carane nggih pernyataan yang diterima oleh kaumnya. Dia merenung sampai mukanya itu apa? Masam, abasa. Kemudian cemberut itu saking apa? Kerasnya dia memikirkan. Lalu apa pernyataannya? Al-Quran itu sihrun yu'sar, sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Nek sihir saja itu enggak diterima. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu ya ahli-ahli sihir. Tapi ini berbeda. Maka dikatakan sihrun yu'saru. Ini sihir yang dipelajari Muhammad dari orang-orang terdahulu. Ini bukan yang kita pelajari saat ini. Ini kecerdikan Walid bin Mughirah itu. Ya, jadi karena kehormatan diri dia tidak mau menerima. Padahal sebenarnya ketika Walid bin Mughirah datang kepada Rasulullah, Rasulullah membaca ayat, tersentuh hatinya. Nah, ini terkadang kehormatan itu bisa menutupkan ya mata batin orang. Ya, maka Ibrahim bin Adham memberikan pesan, ya geluku babul izzi wa yaftahu babul dulli, dan membuka pintu-pintu kerendah hatinya. Yang keempat, yang ketiga, ya geluku babur rohati wa yaftahu babut ta'ab, menutup pintu istirahat dan membuka pintu kelelahan. Sedikitkan istirahat, sedikitkan istirahat dan buka pintu-pintu kerja keras. Ya, sekarang kan inginnya kan banyak istirahatnya, kerja kerasnya belakangan. Yang keempat, yaghluqu babun naumi, menutup pintu tidur, wa yaftahu babusari, dan membuka pintu begadang. Begadang di sini tidak kemudian nonton bal-balan. Begadang di sini adalah qiyamul lail, sedikitkan tidurnya. Ya. Tapi tidak boleh kemudian nek ngono tak ibadah tidak. Ya, tetap saja ada keseimbangan. Kita berikan hak tubuh masing-masing. Tubuh ini juga punya hak. Yang kelima, yaghluqu babul ghina wa yaftahu babul faqr, menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. Ya, tidak berarti kemudian niku dadi wong kiri aja, tidak. Ya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa manfaat kekayaan itu ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, yaghluqu babul amali, menutup pintu angan-angan dunia, wa yaftahu babul istidadil mauti, dan membuka pintu persiapan kematian. Ya, jadi harus kita siapkan kematian itu. Tidak ada yang tahu, bisa hari ini, bisa kapanpun. Sebelum kematian itu datang, kita sudah menyiapkan dulu. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Inilah pesan Ibrahim bin Adham ya, agar apa? Agar kita mendapatkan derajat sholihin, derajatnya orang-orang saleh. Pun saya kira itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo, monggo Bapak. Nggih. Monggo Yen. Waalaikumsalam.
mujahadahan. Ada ketenangan. Ya. Oke. Jadi ya mujahadah itu umumnya dipahami begitu, wiridan sekian kali. Ya itu bagian dari sarana saja, ya, latihan. Tapi sebenarnya mujahadah itu sepanjang hidup. Ya. Jadi orang pas arep ujian kemudian anak-anak diajak mujahadah. Ya biasanya memang ada renungan-renungan. Ya di dalam mujahadah itu ada renungan, orang kemudian sadar. Ya itu bagian dari ikhtiar saja. Ya, tapi mujahadah itu tidak seperti itu. Mujahadah itu badlul juhdi, mengerahkan usaha sekeras tenaga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah itu tidak kemudian ya sekali dua kali, sifatnya terus menerus. Ya itu bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah. Harusnya tidak hanya sekali itu, Bapak. Di anak-anak itu ya harus kesadaran beragamanya itu harus ditumbuhkan, ya termasuk di dalam hal apa, wayai sholat duhur ya malah pelajaran, sholat duhur ya rampung, sholat duhur baru pelajaran lagi, wayai sholat asar itu termasuk dalam rangka itu. Alasannya begini, terkadang ini logika yang kurang pas menurut saya. Belajar itu tetap mendahulukan belajar daripada ibadah. Coba logikanya dari mana? Orang belajar itu agar dia paham bahwa beribadah itu adalah wajib. Gini mboten? Kok justru ketika dia belajar ada perintah sholat malah mendahulukan belajarnya. Ya. Jadi itu bagian dari apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya adzan selesai, sholat itu bagian dari badlul judi itu, mujahadah, melatih hati, karena kesadaran beragama itu harus dilatih. Ya, biasanya kan begini ya Pak, renungan-renungan itu, renungan-renungan kan biasanya kalau pas mau hujan itu kan ada renungan-renungan, renungan itu sadari pas amun tok iku, mboten, ya sadari. Tapi bar itu ya balik mana yang awal. Kenapa? Ya karena memang instan. Ya itu sama misalnya jenengan sekarang ini kan untuk nangis saja itu butuh biaya sampai 5 juta 10 juta Pak. Nggo nangis iso nangis. Tempatnya di hotel-hotel mewah. Ya. Jadi jenengan bisa menangis saja itu butuh biaya mahal. Ya kan sederhana saja, wong biasa kita jenengan mungkin pas pramuka itu nggih ada renungan malam kan, itu ketika sudah disentuh hal-hal yang berkaitan dengan orang tua itu mesti nangis, tapi ya bar iku ya terus balik ning asal usul. Kenapa? Karena itu tidak dilatih sejak awal yang sifatnya istimroriyah, terus menerus ya, sehingga kemudian awet gitu loh, kesadaran beragamnya itu bisa awet. Kenapa? Karena sudah dilatih dari awal. Tapi kalau kemudian disentuh kesadaran agama pas ujian tok ya sadar tok, setelah itu ya balik lagi. Ya karena saya juga biasa ngasih renungan malam waktu dulu di HMI itu, ya saya biasa ngisi renungan malam itu jam 1 mulai ya paling geletak itu. Ya kan, jadi semakin banyak paling geletak ya semakin sukses kira-kira gitu. Orang renungan malam itu semakin banyak nangis jerit, ya semakin gelempang itu semakin sukses. Dan itu kan bisa dimainkan Bapak. Ya apalagi kalau udah masuk ke wilayah orang tua saja lah. Anak-anak itu kan lebih tersentuh ketika disebut orang tua itu nangis karuan. Mahasiswa saja nangis. Ya kan, itu apalagi malam lampu dimatikan sudah. Saya waktu dulu di mahasiswa itu kegiatan saya ya ngasih renungan malam itu, tapi itu tidak instan. Jadi kalau misalnya mujahadah itu sepanjang hidup kita harus dilatih, ya gitu nih. Tapi itu nggak apa-apa, ya
Maksud saya 3 tahun itu bisa digunakan untuk membangun kesadaran beragama anak-anak itu, ya tidak hanya pas pada saat ujian. Setiap minggu sekali dihadirkan ustaz, disentuh hal-hal yang bersifat ruhiyahnya. Ya, itu bagian dari cara. Oke. Monggo. Muharram itu salah satu dari Ashurul Hurum. Jadi Allah itu punya 12 bulan. Ya. Dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Ya, oleh mufasir, ya, kemudian Rasulullah mengatakan apa saja 4 bulan itu. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, nyempal sendiri. Ya, jadi 3 berurutan, yang satunya antara Jumadil awal, Jumadil akhir, ya, antara itu. Nah, Muharram itu salah satu Ashurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan. Ya, apa amalannya? Ya, di dalam 4 bulan itu orang tidak boleh melaksanakan apa? Menzalimi dirinya sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri itu apa? Kita itu ngerasani orang sebenarnya menzalimi dirinya sendiri, karena kembali kepada diri sendiri. Ya. Kita tidak taat kepada Allah itu menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita itu nanti berdampak kepada diri kita sendiri. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Maka di bulan Muharram itu jika orang melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah akan membalasnya 2 kali lipat. Tapi begitu ia melakukan kedosa, perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah juga akan melipat gandakan siksa kepadanya. Ya, amalan apa? Tidak ada amalan apa-apa. Perbanyak zikir saja. Di bulan Muharram itu ada satu, yaitu apa? Puasa Asyura. Ya, puasa Syura. Ya. Bisa tanggal 9, bisa tanggal 10. Ya, karena apa? Karena ini untuk menyelisih. Ya, orang-orang Yahudi itu biasa melaksanakan puasa pada tanggal 10 itu. Tapi itu belum pernah dilakukan Rasulullah tanggal 9-nya. Ya, jadi ketika Rasulullah di Madinah itu kok banyak orang-orang Yahudi ini melaksanakan puasa. Apa katanya? Karena Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun juga tanggal 10 Muharram. Maka mereka puasa dalam perang itu. Kata Rasulullah, saya yang lebih berhak sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, jika tahun depan Allah memberikan saya umur, saya akan puasa pada tanggal 9. Tapi itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi boleh 9, 10 atau 10 saja. Hanya itu Bapak. Ya, jadi nggak ada amalan-amalan apapun. Termasuk apakah 10 surah itu harus memberi makan orang-orang yatim misalnya? Ya tidak hanya pada tanggal 10 surah itu. Ya, amalan itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita. Oke, kira-kira gitu ya Pak. Jadi intinya di 4 bulan itu orang itu diperintahkan memperbanyak melakukan amal soleh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya tidak menzalimi dirinya sendiri. Ya, karena ini termasuk Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melakukan kebaikan pada bulan itu
maka dilipat gandakan ganjarannya, dan yang melakukan keburukan di bulan itu maka akan lipatkan dosanya. Ya, gitu nggih. Baik, saya kira itu nggih, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ada manfaatnya dan bisa menambah kebaikan kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.